Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Elal Ulia. Selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saya sekarang berada di stasiun Gambir teman-teman. Dan kali ini saya akan melakukan perjalanan mudik naik kereta api termahal di Indonesia, yaitu naik kereta api Gajayana dari stasiun Gambir menuju ke kampung saya, ke kota Kediri. Dan ini kereta api Gajayana berangkat dari Jakarta atau stasiun Gambir ini itu pukul 18.40 dan sekarang pukul 13.44. Jadi kurang lebih 5 jam lagi dan saya ngerasa capek banget karena sebelumnya jalan dari Sumatera ya. Oke lah, mari kita lihat fasilitas yang ada di stasiun Gambir karena saya ingin istirahat terlebih dahulu. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Jadi di stasiun Gambir tuh selain ada tempat jual makan banyak banget, di sini tuh ada fasilitas shower and locker dan ada hotel rail transit suite. Nah, hotelnya ini ada yang paketan murah banget teman-teman. Jadi untuk istirahat tuh cocok banget. Mari kita lihat ya. Nah, ini tempatnya di sini nih. Jadi itu di sini tuh ada yang pot room yang sharing dan ada yang private room kayak gitu. Jadi di sini ada single, double, twin, eksekutif dan untuk rate-nya tuh seperti ini teman-teman. Ya teman-teman kalau pengen istirahat di stasiun Gambir bisa banget sih. Oke teman-teman, seperti inilah fasilitas di pot room di Rail Transit Suite Gambir. Nah, untuk yang sharing ini khusus untuk cowok teman-teman, jadi cewek nggak bisa. Dan model tempat tidurnya seperti ini ya teman-teman. Ada yang memanjang kayak gitu, dan ada yang kayak memanjangnya itu masuk ke dalam. Nah, fasilitas di sini tuh lumayan mantap. Jadi kita sudah disediakan bantal, ada selimut, ada alat untuk mandi, ada air mineral. Dan kita di sini tuh bisa kayak istirahat dulu, rebah-rebahan, bisa mandi kayak gitu. Sambil kerja ini ada mejanya nih di sini, ada lampu baca kayak gitu, ada gantungan. Pokoknya mantep banget sih. Dan untuk 6 jam itu rate-nya 125.000 teman-teman. Dan untuk satu hari itu rate-nya 175. Dan kalau menurut saya itu terjangkau banget. Karena kenapa? Ini tuh di stasiun Gambir yang notabene di pusat kota kayak gitu. Ini asli sih, mantep sih ini. Ada ruang musola juga di sini, jadi kita bisa menunaikan ibadah di sini dan ada toilet. Toiletnya ini sharing ya teman-teman. Jadi ada wastafelnya, terus ada showernya seperti ini, dan macam ada WC seperti ini ya teman-teman. Dan ini bersih banget teman-teman. Mantep sih ini. Dan di sini juga ada locker teman-teman. Jadi apabila kayak saya bawa koper kayak gitu, disimpan di sini dulu itu bisa juga. Dan ini pas sih untuk koper yang ukurannya medium sedang kayak gitu. Ini mantep sih. Ini saya emes sih, harganya tuh terjangkau banget kayak gitu loh. Satu hari apabila teman-teman transitnya bisa 24 jam atau berapa jam kayak gitu, 175.000 teman-teman. Itu terjangkau banget sih. Di pusat kota loh, di stasiun loh. Stasiun elit di Jakarta kayak gitu. Oke teman-teman, udah puas istirahat, saatnya kita naik kereta api dengan tiket termahal yang ada di Indonesia. Tiket kereta eksekutif ya teman-teman, kereta api Gajayana. Harga tiketnya itu waktu lebaran ini itu mencapai 750.000 teman-teman. Dan itu persis seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan kereta api Gajayana sekarang sudah berkecepatan maksimal sampai 120 km per jam di antara stasiun Cirebon sampai stasiun Prupuk dan stasiun Kebasen sampai ke stasiun Yogyakarta. Tetapi kereta api Gajayana belum termasuk kereta api unggulan ya teman-teman. Jadi cuma kecepatannya bertambah aja. Oke, mari kita check out dan menuju ke peron. Oke teman-teman, udah check out dan ini menuju ke tempat boarding. Tapi ini kan mendekati waktu berbuka puasa di area Jakarta dan sekitarnya ya. Mari kita cari bukaan terlebih dahulu lah, baru kita boarding. Dan saya mencium bau-bau sedep banget di sini karena dekat dengan Solaria, Hokben dan kayak franchise kayak gitu sih. Tapi saya nggak pengen makan berat terlebih dahulu lah, pengen nyamil dulu. Oke lah, mari kita cari bukannya. Ini asli sih, for the first time melihat stasiun Gambir seramai ini selama 2 tahun terakhir teman-teman. Ini asli crowded banget.
Asli ramai banget teman-teman. Ramai banget, ramai banget. Ramai banget. Ini calon penumpang kereta api Gajayana ramai banget teman-teman, yang tersedia di jalur 3 dan di jalur 4 nanti bakal ada kereta api Argo Cirebon dari Gambir tujuan akhir ke stasiun Cirebon Tegal kalau nggak salah. Asli ramai banget, feel vibes mudiknya dapat banget sih tahun 2022 ini. Alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa. Kita berbuka puasa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini rangkaian kereta api Gajayana sudah tersedia di jalur 3 stasiun Gambir. Saya duduk di eksekutif 2 dan di single seat. Oh mak, dapat single seat depan lagi. Astaga. Lokomotif dinas kereta api Gajayana pada hari ini adalah CC20606 Dipo Indo SMC atau Semarang Poncol. Nah teman-teman, yang sudah tersedia di jalur 3 itu merupakan rangkaian kereta api Gajayana yang akan saya naiki dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Kediri. Kereta api Gajayana ini menggunakan rangkaian K116 dan K117 yang mulai berdinas pada tahun 2016 dan 2017 teman-teman. Tetapi rangkaian kereta api Gajayana ini itu terkenal dengan rangkaian yang gemblodak banget dan berisik banget. Dan terutama kereta api Gajayana itu kecepatannya sekarang udah bisa mencapai 120 km per jam. Di sisi lain, rangkaian kereta api Gajayana ini bagian single seat itu tuh legroomnya sempit banget dan deket banget dengan pintu. Jadi kayak bakal terganggu dan berisik banget sih. Saya dapat harga 750.000 dari Gambir menuju ke Kediri, single seat bagian depan, gemblodak dan kecepatan 120 km per jam. Ya walaupun kecepatan 120 km per jam, kalau nggak nyaman ya buat apa mahal-mahal kayak gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, rangkaian ini apabila digunakan untuk 120 km per jam itu nggak ada cocok-cocoknya sama sekali teman-teman. Mendingan apabila kereta api Gajayana itu dijadikan 120 km per jam, ya rangkaiannya diganti kayak seperti kereta api Bima pakai stainless steel. Dan toh kan semua kereta api yang 120 km per jam dan kereta api unggulan kan pakai stainless steel semua kayak gitu. Ini kenapa pakai ini itu? Nggak ada nyamannya sama sekali gitu loh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.05 dan kereta api Gajayana berangkat pukul 18.40, jadi kurang lebih ada 35 menit lagi. Jadi kita bisa untuk menunaikan sholat ibadah maghrib terlebih dahulu teman-teman. Gaspol, biar lebih tenang ya perjalanannya. Dari kemarin-kemarin tuh ada yang menarik banget sih teman-teman. Ini nih. Mari kita beli ya, cobalah. Nah ini keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir hari ini itu penuh semua teman-teman. Dan kereta yang saya naik itu memiliki nomor perjalanan 72C dari Gambir menuju ke Malang. Berangkat dari Gambir 18.40 sampai ke Kediri itu sekitar setengah 5 pagi teman-teman. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kereta api dengan tiket termahal kereta api Gajayana, single seat bagian depan, selama kurang lebih 10 jaman nanti dari Jakarta menuju ke Kediri. Ya nikmatin aja lah. 750.000 rek, tapi kok kayak gini ya. Coba lihat legroomnya teman-teman, single seat bagian depan. Selonjorannya sampai keluar pintu. Asli ini deket banget sih sama pintu. Nggak umum. Jadi selain rangkaiannya yang gemblodak teman-teman, ini kursinya apabila kita gerak-gerak sedikit itu ada suara krit-krit, itu mengganggu banget sih selama perjalanan kayak gitu. Aduh, 120 km per jam harus siap sih.
laut tambahan dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, kalau rangkaiannya Gajayana kayak gini nih, ini cocok banget untuk 120 km per jam. Tapi kalau yang kayak Gajayana sekarang itu nggak cocok banget teman-teman, asli. Dan di sini tuh ada kode F4710. F merupakan tren kereta api Gajayana, jadi kecepatannya bisa sampai 120 km per jam. 47 merupakan berat maksimal 47 ton dan 10 merupakan jenis bogi atau roda K10. Walaupun boginya ini sama, tapi entah kenapa peredamnya itu lebih mantap yang stainless steel daripada yang ini teman-teman. Waduh. Kereta api Sembrani dari Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Rangkaiannya sama persis dengan kereta api Gajayana, tetapi rangkaian Sembrani di sini sudah menggunakan livery tematik Idul Fitri ya teman-teman. Persis rangkaiannya, geblodak. Oke, sudah berangkat stasiun Gambir dan ini masih jalan pelan-pelan untuk mengantri di stasiun Manggarai, teman-teman. Aduh, gaspol sih, 10 jam ngadep tembok, jadi tukang pintu, tiketnya 750.000. Nggak umum sih. Nah, di sini juga langsung mendapatkan seperti biasa yaitu masker dan tisu basah antiseptik. Tetapi ini kemasannya lebih kecil ya teman-teman dari yang saya dapat sebelum-sebelumnya. Dan ini maskernya juga beda. Ini dapat yang model KN95. Dan untuk tisu basah antiseptiknya itu ada gambar lokomotifnya ya, CC206 kayak gitu. Dan kalau saran pribadi saya sih teman-teman, apabila teman-teman naik kereta api waktu mudik puasa kayak gini, mending waktu kereta apinya habis berangkat itu teman-teman langsung ke kereta makan, pesan sesuatu makan untuk nanti sahur teman-teman. Jadi saya udah ke kereta makan, dan kereta makannya apabila dari Jakarta menuju ke arah Malang itu di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Tadi saya pesen jahe geprek pakai jeruk ya, dan ditambah makannya itu bakso enak. Dan sekarang bakso enaknya udah naik lagi 30.000. Saya kira masih 28 ribuan. Sekarang udah 30.000 dan ditambah jahenya 15.000. Jadi tadi saya bayar 45.000. Dan tadi saya bilang ke Prama atau Praminya, ini untuk sahur. Jadi nanti nggak perlu diantar, saya bakal ke kereta makan. Mungkin sekitaran di stasiun Yogyakarta Tugun. Saya di sini penasaran sih rasa goreng 6.000-an di stasiun Gambir itu kayak apa teman-teman. Pilihan gorengannya tadi banyak sih, dan kayak macam ada tahu isi, ada tempe goreng, terus kayak ada martabak, ada bala-bala atau bakwan begitu. Let's try. Untuk 6.000 segini kurang worth it sih kalau menurut saya. Ya ini walaupun ini gede juga gitu ya. Dan ternyata gorengannya enak temen-temen. Isinya padat tuh. Dan di sini tuh yang bikin seneng tuh di tenggorokan nggak bikin sakit kayak gitu ya. Enak ternyata. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan fasilitas di kereta api Gajayana di eksekutif 2. Jadi di depan saya itu pemandangannya indah banget, tembok, dan saya jadi tukang yang tutup pintu. Jadi bayar 750.000 jadi tukang tutup pintu teman-teman. Dan di sini ada tombol reclining, jadi bisa direbahkan. Di bagian sini itu tuh ada meja lipat teman-teman. Nah, ada meja lipat kecil seperti itu. Dan di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, dan ada gantungan.
karena saya berada di seat ujung itu tidak mendapatkan tirai teman-teman, tapi untuk seat yang nomor 2 sampai nomor 12 itu mendapatkan tirai. Saat berjalan langsung di suatu stasiun, saat menginjakkan whistle dengan kecepatan tinggi, itu tuh gemelodak dan berisik banget asli. Aduh, nggak habis pikir sih, harganya 750.000, tapi kok kayak gini rangkaiannya ya, peredamnya nggak ada enak-enaknya sama sekali. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, mohon tetap menunggu di tempat duduk Anda sampai kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Cirebon. Hati-hati saat turun dari rangkaian kereta. Perhatikan jalan lantai kabin kereta dengan peron stasiun. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Gajayana sudah sampai di pemberhentian pertamanya, yaitu di pusat dari daerah operasi 3, yaitu di stasiun Cirebon. Dari Jakarta sampai ke Cirebon super ngebut, gemblodaknya minta ampun, apalagi peta dari Cikampek sampai Cirebon tuh kan bisa dibilang kecepatannya udah tinggi banget ya, dan kerasa banget berisiknya di dalam kereta. Di sini terjadi proses pergantian masinis dan pengisian air tuh teman-teman. Di sebelah sini stasiun Cirebon itu ada depo kereta. Jadi ada beberapa depo kereta yang milik Dipo Induk CN atau Cirebon, yaitu ada KA Argo Cirebon ya, rangkaian Argo Cirebon. Rangkaiannya ini sama kayak eksekutif yang digunakan kereta api Gajayana. Terus ada rangkaian kereta api Ranggajati yang memiliki relasi dari stasiun Cirebon menuju ke stasiun Jember. Nah, depo keretanya sebelah sini, dan untuk depo lokomotif jauh di sana tuh teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah, itu depo lokomotif tuh. Ini kereta api Gajayana sampai sini keren juga ya, awal 5 menit dari jadwal teman-teman. Harusnya sampai sini tuh pukul 21.17, tetapi masuk sini tuh 21.12, dan berhenti di sini bakal cukup lebih lama sih dari jadwal yang seharusnya, karena masuk sini awal seperti itu. Di kota Cirebon sendiri tuh ada 2 stasiun besar teman-teman. Ada stasiun Cirebon, ini orang-orang nyebutnya Cirebon Kejaksan. Yang kedua ada stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan itu ada perpecahan jalur. Untuk kereta api Gajayana yang saya naiki itu akan berbelok ke kanan teman-teman, karena rute dari kereta api Gajayana itu via Purwokerto, Yogyakarta. Apabila kita lurus atau belok ke kiri itu menuju ke arah Semarang. Jadi kita lewat jalur selatan. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mencoba K101702 di Poindo ML atau Malang. Jadi kereta eksekutif ini mulai berdinas nih tanggal 10 bulan 1 tahun 2017 teman-teman. Jadi ini generasi New Image kedua ya, karena New Image pertama itu tahun 2016, tapi yang ini itu tahun 2017 teman-teman. Ini sudah lepas dari stasiun Cirebon dan sudah berbelok ke kanan menuju ke Purwokerto, Yogyakarta. Dan stasiun Cirebon merupakan salah satu titik diperbolehkannya kereta api Gajayana untuk mencapai kecepatan maksimalnya, yaitu hanya dari stasiun Cirebon sampai ke stasiun Krupuk. Jadi mari kita lihat lah ya, dari Cirebon sampai Krupuk ini dengan kecepatan tinggi, gemblodaknya seperti apa. Apakah lebih parah daripada Cikampek Cirebon? Kita lihat aja. Gajayana yang saya naiki sudah lepas dari stasiun Krupuk, jadi habis ini kita akan berhenti di stasiun Linggapura.
berhentinya di sini itu bukan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang teman-teman, tetapi berhentinya di sini adalah berhenti luar biasa karena harus switch over antara stasiun Linggapura sampai ke stasiun Bumi Ayu. Karena jalur yang harus kita lewati itu ambruk sampai saat ini di jembatan Kaligelaga. Makanya kita lewat jalur sebelah kiri, bukan jalur yang harusnya kita lewati seperti itu. Dan bergantian lewatnya dengan kereta api lain. Rencananya kita akan bergantian lewat dengan kereta api Senja Utama Solo dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi kita akan menunggu kereta api Senja Utama Solo lewat terlebih dahulu di stasiun Linggapura. Oke teman-teman, sudah sampai di stasiun Linggapura, menjadi stasiun sakti untuk saat ini karena beberapa kereta api dari arah Cirebon itu wajib berhenti dulu di stasiun Linggapura. Jadi di sini kita akan mengalah. Nah, sudah dikonfirmasi oleh PPKA Stasiun Linggapura, kita akan menunggu kereta api Senja Utama Solo dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta api Senja Utama Solo bakal berjalan langsung di jalur 2 stasiun Linggapura. Dan setelah kereta api Senja Utama Solo berjalan langsung, kita baru bisa berangkat dari stasiun Linggapura lewat rel sebelah kiri, teman-teman. Dari stasiun Linggapura, ini kereta api Gajayana sudah diset menjadi mode malam, teman-teman. Tetapi sayang apabila kita naik rangkaian K116 atau 17 dan apabila itu diset mode malam, seat bagian ujung atau baris 1 dan baris 13 itu tidak bisa diset menjadi mode malam, teman-teman. Jadi masih cerah banget, ada lampu yang nyala. Tetapi untuk baris kedua sampai baris 12 itu nyaman banget untuk tidur sih. Dan dimulainya mode malam di Pulau Jawa sendiri itu mulai pukul 10 malam, teman-teman. Dan ini benar-benar cocok banget untuk tidur sih. Dan apabila kita naik kereta api eksekutif sekarang, itu malam-malam kita mendapatkan selimut juga, teman-teman. Jadi tenang aja, kerukupan kemul langsung turun lah. Oke teman-teman, kereta api Gajayana yang saya naiki sudah sampai di pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto, yaitu di stasiun Purwokerto. Yang turun di sini lumayan banyak, dan di stasiun Purwokerto juga terjadi pergantian kondektur dan pergantian masinis, teman-teman. Kereta api dari Jakarta menuju ke Purwokerto itu pilihannya banyak banget, dan kereta api Gajayana ini merupakan salah satu yang termahal. Tetapi kali ini yang turun Purwokerto itu juga rame banget, teman-teman. Pasar dari kereta api Gajayana ini keren banget sih ya, dan terutama pasar Purwokerto Jakarta Purwokerto itu juga keren banget. Nyatanya banyak banget pilihan kereta api, tapi rame juga yang naik dari sini ataupun turun di sini tuh. Keren. Nah, saya pesen sesuatu sama yang punya kedaulatan. Kita bertemu lagi, Mas Garda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini gimana? Untuk sahur. Nitip Mas Garda yang punya kedaulatan. Biar nggak kelaparan. Itulah, karena udah nggak dapat tuslah lagi ya. Sayang sekali. Silakan. Oke teman-teman, ini kereta api Gajayana sudah berangkat dari stasiun Purwokerto, dan tadi di stasiun Purwokerto saya nitip ke Mas Garda dan Mas Januar untuk beli bebek goreng karena saya belum makan ya untuk buka pada hari ini, dan ini udah kayak rapelan sahur sekalian sih. Ini mantep banget nih, bebek goreng dan ada nasinya, harganya 30 ribuan. Gaspol, baunya udah menggoda banget. Nasi anget, sambal, bebek goreng, wah nggak umum. Mangan tengah wengi, gas.
guys. Alhamdulillah udah selesai makan, kenyang, dan cita rasanya itu loh, itu cita rasa yang saya kangenin banget di Sumatera sih, terutama sambelnya teman-teman. Sambelnya pedes dan kayak wow, ciri khas Jawa sih katanya sambelnya. Dan ini kereta api Gajayana sudah lepas dari stasiun Kroya. Untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Kebumen. Dan kereta api Gajayana di stasiun Kebumen itu akan menyusul kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Blitar. Padahal kereta api Singasari berangkat dari Jakarta itu 1 jam lebih duluan daripada kereta api Gajayana, tetapi disusul ya. Dalam perjalanannya, kereta api Gajayana dari Gambir menuju ke Malang itu menyusul 2 kereta jarak jauh teman-teman. Kereta api Singasari di stasiun Kebumen dan kereta api Jayakarta di stasiun Lempuyangan. Jadi kereta api Jayakarta walaupun rangkaiannya panjang kayak gitu, tetap disusul kereta api Gajayana. Sampai di stasiun Kebumen, menyusul kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Blitar. Jadi walaupun ini keduanya berhenti, yang bakal diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Gajayana. Kereta api Singasari harus menunggu kereta api Gajayana 1 petak di depan terlebih dahulu, baru bisa berangkat dari stasiun Kebumen. Haha. Kereta api Gajayana berhenti di stasiun Kebumen itu cukup cepat ya teman-teman, hanya 2 menit normalnya. Dan ini tadi masuk stasiun Kebumen awal 1 menit, jadi berhenti di sini ya sekitaran 3 menit lah. Kasian banget nih kereta api Singasari berangkat 1 jam lebih duluan daripada kereta api Gajayana dari Jakarta, tetap kena susul di sini. Perjalanan saya naik kereta api Gajayana sekarang sudah sampai di daerah operasi 6 dan di pusatnya yaitu di stasiun Yogyakarta. Dan vibes Jogja itu kayak ngangenin banget ya, kayak nggak bosen-bosen sih ke stasiun Jogja sini. Entah kenapa. Kan seperti yang sudah saya bilang tadi, saya udah pesen sahur. Jadi habis ini saya akan ke kereta makan. Jadi saya dulu tuh sering banget ya dari Jogja menuju ke Kediri menggunakan tarif khusus naik kereta api Gajayana. Sekarang tuh harganya 125.000 teman-teman. Dulu dari Jogja menuju ke Kediri itu butuh waktu 4 jam. Tetapi kereta api Gajayana sekarang itu hanya butuh waktu 2 jam 59 menit. Atau bisa dibilang ya 3 jam lah. Dengan tarif 125.000, 2 jam sebelum keberangkatan itu terjangkau dan murah banget sih untuk sekelas kereta api Gajayana. Nah, ini saya sudah berada di kereta makan. Untuk area makannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini tuh menggunakan M1-01701. Ada meja, terus ada kursi berhadap-hadapan seperti itu, dan ada stop kontak untuk mengisi daya kayak gitu di sana. Jadi bisa untuk kerja, bisa untuk makan, dan lele sebentar lah ya menikmati perjalanan. Oke teman-teman, ini wedang jahe dan pakai jeruk nipis kayak gitu. Kalau di Jogja tuh laser jeruk asli enak banget nih. Dan ada bakso enak, harganya udah naik 30 ribuan sekarang. Ini 15.000, jadi totalnya 45.000 teman-teman. Ini pakai gula batu kayak gini, jadi sesuai selera berapa yang mau dicampur ke wedang jahenya, dan tunggu dia meleleh dulu. Ini asli teman-teman, di kereta makan itu tuh goyang banget dan bener-bener berisik, goyang. Entah nih bogi dari M1-01701 ini macam mana. Padahal ini kereta makannya itu usianya sekitar 5 tahun loh, karena mulai dinasnya pada tahun 2017 kayak gitu. Tapi berisiknya, jadi waktu lewat wesel, waktu belok ini kayak dibanting, kayak kerasa kebanting bener-bener
berisik banget asli, riuh di sini. Oke teman-teman, saatnya kita sahur ya. Jinowate Tapajo bakso. So kali pakai bahasa Aceh mulu ya. Sembilan malam. Malam-malam dini hari, anget-anget kayak gini, cocok banget sih teman-teman. Apalagi ditambah wedang jahe, udah umum. Ini berangkat dari stasiun Solo Balapan teman-teman, dan ternyata di stasiun Solo Balapan itu bertemu dengan kereta api Sancaka tambahan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Dan itu tadi lokomotifnya double traksi CC206 dan CC201 kayak laubli. Udah kenyang dan ngerasa udah capek, udah ngantuk juga, udah sahur, tinggal menikmati perjalanan. Ya kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi lah untuk mencapai di stasiun Kediri. Kita tidur terlebih dahulu sebentar pakai selimut ya. Masa dari tadi selimutnya nggak dipakai ya? Nah teman-teman, jadi seperti inilah tampilan kursi di kereta api Gajayana. Apabila kita duduk di ujung itu tidak mendapatkan footrest, tetapi apabila kita duduk di sini itu mendapatkan footrest. Tapi sayang banget model footrestnya itu model footrest yang sangat amat nggak jelas. Harus kita injak terus teman-teman. Ya kan capek kalau diinjak terus. Dan di bagian bagasi sini, apabila di ujung itu bagasinya lebih sempit daripada yang di baris 12 sampai baris 2 seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang seat nomor 13 ini itu bagasinya masih sempit banget di bagian atas tuh. Nah kayak situ kan muat koper nih, kalau di sini nggak muat koper kayak gitu. Sayang banget ya, 750.000 tapi kok fasilitasnya kayak gini banget ya. Seperti inilah tampilan toilet di kereta api Gajayana. Ini di toilet pria teman-teman, dan toilet pria itu menggunakan kloset duduk seperti ini, tetapi space-nya cukup sempit ya teman-teman. Di sini ada wastafel kecil, ada sabun, ada tisu, ada tempat sampah, dan ada cermin. Jadi toilet di kereta api Gajayana itu sudah dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Jadi di toilet pria itu pintunya dorong seperti ini teman-teman. Nah, toilet wanita tuh lebih lebar kayak gini teman-teman, lebih luas dan menggunakan pintu model pintu lipat seperti ini. Perjalanan saya naik kereta api Gajayana sudah sampai di pusat dari daerah operasi 7, yaitu di stasiun Madiun. Dan di Madiun ini merupakan letak dari pembuatan rangkaian kereta api Gajayana. Karena rangkaian kereta api Gajayana ini itu diproduksi oleh PT Industri Kereta Api di Madiun seperti itu teman-teman. Nah ini pengisian airnya lewat sini ya teman-teman. Biasanya kan di atas tuh, tapi ini lewat sini nih. Dan untuk letak dari PT Industri Kereta Api itu berada di sana. Jadi gelap nggak kelihatan ya kalau malam kayak gini. Jadi dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Kediri kurang lebih 1 jam lagi teman-teman. Dulunya apabila sebelum kecepatan tinggi ya itu butuh waktu 1,5 sampai 2 jam, tetapi sekarang cuma 1 jam doang. Mantap banget. Oh ya teman-teman, letak dari toilet di kereta api Gajayana ini itu tersedia di 2 sisi kereta. Tidak seperti di rangkaian stainless yang hanya terdapat di salah satu sisi kereta. Dan di sini tuh dibedakan mana toilet pria dan mana toilet wanita. Fasilitasnya sama, bedanya adalah untuk toilet wanita itu lebih lebar teman-teman, karena menggunakan pintu lipat dan space-nya itu lebih lebar seperti itu. Tetapi fakta di lapangan, kenyataan di lapangan, karena ini letaknya itu di 2 sisi kereta, jadi yang masuk ya bebas kayak gitu.
Ya walaupun itu udah ada tanda toilet wanita, tapi yang masuk ya kayak semua orang kayak gitu. Karena kayak apa ya, kayak orang-orang tuh nyari mana toilet yang lebih deket kayak gitu loh. Bukan yang kayak di stainless ya. Kalau di stainless kan memang di salah satu sisi nih, dan itu memang ada sign-nya tuh, ada tandanya mana toilet pria, mana toilet wanita kayak gitu. Gagal paham juga sih. Stasiun Kertosono. Jadi habis ini kita akan berbelok ke kanan menuju ke arah Blitar sampai ke stasiun Malang. Karena di stasiun Kertosono itu terdapat perpecahan jalur. Apabila ke kiri itu menuju ke arah stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Kediri sekaligus tujuan saya, dan saya ingin mengutip pengalaman saya naik kereta api Gajayana pada kali ini. Yang pertama, kereta eksekutif reguler dengan harga tiket termahal di lebaran kali ini, teman-teman. Harga tiketnya mencapai 750.000 saat saya beli. Dan yang kedua, ini rangkaiannya asli nggak nyaman banget. Rangkaian K1 01702 ini dengan kecepatan 120 km per jam. Kalau menurut saya itu nggak ada cocok-cocoknya sama sekali. Jadi apabila kereta api Gajayana ingin kecepatan 120 km per jam, harapannya ke depannya rangkaiannya itu diganti rangkaian stainless steel saja. Kalau masih menggunakan rangkaian 16 atau 17 ini image ini asli gembludaknya minta ampun. Dan di sini saya dapat kursi single seat, teman-teman. Kursi single seatnya itu sempit banget, terutama saya dapat yang bagian depan langsung menghadap tembok, jadi tukang pintu. Karena beberapa penumpang kalau lewat itu pintunya nggak ditutup, teman-teman, jadi saya yang tutup biar nggak berisik banget. Ternyata suaranya ya sama aja, tetap gemblondak dan berisik kayak gitu. Dengan harga 750.000 ternyata kita tidak mendapatkan fasilitas apapun, cuma dapat selimut doang dan tambahan tisu basah antiseptik ditambah dengan masker. Padahal sekitar tahun 2017, tahun 2018 yang lalu saya naik kereta api Gajayana, kereta termahal juga. Kala itu harganya sekitar 600 ribuan. Itu tuh kita mendapatkan buka gratis dan sahur gratis. Jadi dapat makan kayak gitu, makan untuk sahur dan makan untuk buka. Dan tetapi sayang banget di tahun ini itu nggak ada, itu nggak ada, teman-teman. Dan di sini fasilitas bantal juga nggak ada ya. Dan poin selanjutnya adalah penumpangnya penuh banget, teman-teman. Dan kayak vibes Ramadan, vibes mudiknya dapet banget sih tahun ini. Setelah 2 tahun nggak boleh mudik dan akhirnya boleh mudik, itu wow. Oke, karena ini udah mau sampai di stasiun Kediri, oke, mari kita siap-siap. Ini barusan ngambil koper, kopernya ditaruh sini nih, space-nya aja udah penuh ya untuk koper doang. Dan bener-bener itu ukurannya pas banget dengan koper ukuran sedang, teman-teman, dan langsung pintu kayak gitu. Bisa dibayangin kan betapa mepetnya
pintu dengan single seat di kereta eksekutif New Imagine. Turun ke kiri, Kediri mas. maaf ya. Ya, silakan mas. Para penumpang yang turun Kediri sudah mulai diingatkan oleh pramugaranya, jadi untuk fasilitas selimut itu tidak dibawa pulang ya teman-teman, harus dikembalikan seperti itu. Jadi walaupun kita tidak diingatkan, ya ditinggal di kursi, jangan dibawa pulang kayak gitu. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Gajayana akan segera tiba dan berhenti di stasiun Kediri. Pintu keluar stasiun Kediri berada di sebelah kanan. Dari arah kedatangan kereta, persiapan stasiun Kediri. Oke, alhamdulillah. Stasiun Kediri. Welcome home again. Hahaha. Wah, yang turun stasiun Kediri kereta api Gajayana cukup rame, teman-teman. Jadi dari Kediri sampai Malang udah berkurang banyak banget nih penumpangnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini perjalanan mudik saya naik kereta api Gajayana, naik kereta api termahal sudah sampai di tujuan yaitu di stasiun Kediri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.